Oke, selamat datang lagi ya. Nah, kali ini kita mau coba bedah nih materi soal variation order atau ya perintah perubahan dalam kontrak konstruksi. Kita lihat dari kacamata Vidic yang sering dipakai itu kan. Misi kita simple aja, ngertiin kenapa sih perlu ada perubahan, gimana ngaturnya, terus masalah apa aja yang mungkin muncul. Singkat aja kita bahasnya. Oke, langsung aja ya. Jadi, variation order ini gampangnya dokumen resmi buat ubah kerjaan yang udah disepakati di awal kontrak. Bisa soal bentuknya, kualitas, jumlah, ya gitu-gitulah. Katanya sih ini lebih praktis ya daripada bikin kontrak baru terus-terusan. Jauh lebih praktis memang. Dan yang sering jadi pemegang kendali di sini itu engineer proyek. Menurut Vidik, ya, engineer ini punya wewenang buat kasih instruksi perubahan kapan aja selama proyek jalan. Bahkan sampai dekat serah terima awal pun masih bisa. Nah, kontraktor itu pada dasarnya ya wajib nurut. Asal ya, instruksinya itu memang masuk dalam lingkup klausul variasi di kontraknya. Tapi, nah ini penting, kalau instruksi itu bikin rugi, entah nambah biaya atau bikin telat, kontraktor bisa minta kompensasi. Jadi ngelola variasi ini benar-benar krusial lah, biar proyek tetap aman dari sisi biaya, waktu, sama kualitasnya. Oke, nah contoh konkretnya di lapangan itu gimana sih bentuk variasinya? Tadi dibilang kan bisa ubah desain atau nambah kurangin volume kerjaan ya? Iya, bisa itu. Atau ganti spek material misalnya. Atau ada penyesuaian karena kondisi lapangan beda dari dugaan. Sampai ke urutan kerja pun bisa diubah juga, itu termasuk variasi. Pemicunya apa aja biasanya? Wah, macam-macam. Bisa dari kliennya sendiri yang, berubah pikiran. Atau ada teknologi baru yang lebih bagus, mau dipakai. Bisa juga kondisi tanah, ya gitu, geologi yang tak terduga. Atau aturan pemerintah baru keluar. Kadang juga karena desain awalnya kurang pas. Atau koordinasi antar pihak yang, ya kurang sip lah. Tapi perlu dicatat juga kan, nggak semua perubahan itu otomatis jadi variation order. Misalnya nih, kalau volume di Booki beda sama gambar, itu kan biasanya cuma ngukur ulang ya, bukan variasi. Tepat sekali, itu masuknya penyesuaian hasil pengukuran aja, bukan variasi. Sama juga kalau perubahannya gara-gara salahnya kontraktor sendiri. Yaitu tanggung jawab dia lah, bukan variasi yang bisa diklaim ke pemberi kerja. Dan satu lagi, kalau kontraknya memang membatasi, bilang nggak boleh ada kerjaan di luar lingkup awal, ya kontraktor nggak bisa dipaksa ngerjain. Oke, paham. Nah, terus soal Vidiknya sendiri gimana aturannya? Nah, Vidik ini, baik yang edisi lama ya, kayak Redbook 87, itu klausul 51.1, maupun yang baru, 1999 atau 2017, klausul 13, itu ngasih wewenang jelas ke engineer. Engineer yang perintah variasi. Dan kontraktor, yaitu tadi, wajib patuh. Kecuali, ada kecualinya nih. Misalnya alasannya kuat banget, kayak teknisnya susah luar biasa, atau bahaya buat keselamatan kerja. Ada poin menarik nih, di Vidik yang baru, klausul 13.2, soal value engineering. Itu gimana maksudnya? Ah ya, value engineering. Ini bagus nih. Jadi, Vidik itu justru kayak ngedorong kontraktor buat proaktif. Kalau kontraktor punya ide perubahan yang bisa bikin kerjaan lebih hemat atau hasilnya lebih bagus, mereka bisa usul. Nah, kalau usulnya diterima, untungnya bisa dibagi sama pemberi kerja. Jadi win-win gitu. Ini kan bagus buat kolaborasi. Menarik. Tapi ada satu area abu-abu nih yang katanya sering jadi debat. Soal apakah kontraktor itu wajib mulai kerjaan variasi sebelum harganya disepakati. Gimana tuh? Nah, ini dia nih. Sering jadi sumber sengketa. Pihak pemberi kerja atau engineer seringnya bilang, iya, wajib mulai. Dalihnya klausul 13.1 Vidik itu, yang intinya bilang, kontraktor wajib patuh sama instruksi variasi, kecuali ada alasan kuat nolak. Tapi dari sisi kontraktor gimana? Kan nggak enak kerja belum jelas bayarannya. Betul, kontraktor bisa bilang, ini nggak adil dong. Vidik sendiri kan sebenarnya maunya seimbang ya. Dan interpretasinya mesti lihat konteks. Di klausul 13.1 itu juga ada kata-kata kontraktor nggak boleh ubah kerjaan tanpa instruksi atau persetujuan dari engineer. Ada prinsip hukum noscitur associis, artinya kata itu dimengerti dari konteksnya. Bisa jadi instruksi dan persetujuan ini setara pentingnya. Jadi argumen balasannya, ya interpretasi yang adil mestinya nggak maksa kontraktor mulai kerja variasi sebelum ada persetujuan, termasuk soal harga.
Ini titik rawan memang. Saya lihat juga ternyata kalau kontraktor nolak variasi, alasannya nggak selalu soal duit ya. Walaupun ditawari kompensasi, kadang mereka tetap nolak. Kenapa gitu? Wah, iya bener banget. Alasannya bisa macam-macam, kompleks, bukan cuma harga. Bisa jadi karena variasi itu ganggu jadwal banget, bikin molor parah, atau mereka lagi nggak punya sumber daya, alatnya kurang, atau tenaga ahlinya lagi nggak ada. Bisa juga karena risiko teknisnya jadi tinggi dan belum jelas solusinya. Atau masalah cash flow, khawatir pembayarannya nanti gimana, sampai ke soal K3, keselamatan dan kesehatan kerja, itu juga bisa jadi pertimbangan kuat buat nolak. Wah, iya ya, banyak faktornya. Baru kalau kerjanya beda banget. Terus ada potensi klaim perpanjangan waktu, EOT itu. Belum lagi mikirin dampaknya ke subkontraktor. Terus ada juga soal professional sums, dana cadangan buat kerjaan tak terduga. Mekanisme kalau ada sengketa gimana? Dan ya, itu tadi, peran engineer lagi-lagi sentral banget ngawal ini semua. Jadi kalau ditarik kesimpulan nih, apa artinya semua ini buat pendengar kita? Buat Anda? Kayaknya ngertiin seluk-beluk variation order ini, apalagi pakai kacamata Fidik, penting banget ya. Penting sekali, ini bukan cuma masalah teknis ganti gambar atau spek, tapi udah nyangkut hukum kontrak, duit, sama manajemen resiko. Kompleks. Jadi, pemahaman ini berguna banget, entah Anda posisinya ngawasin proyek, atau terlibat langsung di lapangan, atau ya sekedar pengen tahu lebih dalam aja soal dunia konstruksi. Betul, jadi lebih siap ya menghadapi dinamikanya. Nah, sebagai penutup nih, coba Anda renungkan deh. Fidik itu kan niatnya bagus ya, maunya imbangin. Kebutuhan pemberi kerja biar fleksibel, sama kebutuhan kontraktor biar ada kepastian. Tapi kok ya, celah interpretasi soal apa itu wajar, kapan persetujuan dianggap sah, itu masih aja bisa bikin konflik. Padahal klausulnya udah detail banget loh. Ini nunjukin kalau sebagus apapun aturan main tertulis, komunikasi yang jelas, niat baik semua pihak, itu tetap jadi kunci utama suksesnya proyek. Setuju banget. Oke deh, terima kasih banyak sudah menyimak pembahasan mendalam kita kali ini ya.